Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama membahas materi tentang Icterus neonatorum. Latar belakang, salah satu penyebab kematian bayi tertinggi adalah ensefalopati bilirubin, komplikasi Icterus neonatorum. Lebih dari 50% bayi baru lahir mengalami Icterus neonatorum dalam minggu pertama kehidupannya. Karena fisiologis dapat menjadi patologis jika tidak ditangani dapat menyebabkan kematian. Definisinya, Icterus atau jaundice adalah warna kuning pada kulit dan mukosa bayi akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah lebih dari 5 mg per desiliter. Sedangkan hiperbilirubin adalah komplikasi dari Icterus yang menyebabkan infeksi pada otak. Kadarnya lebih dari 13 mg per desiliter. Patofisiologis, adanya gangguan metabolisme menyebabkan peningkatan kadar bilirubin, kemudian terjadi penurunan ekskresi hati akibat rendahnya kadar ligandin dalam hepatosit dan rendahnya aktivitas enzim konjugasi bilirubin uridin difosfat glukuronil transferase atau UDPIT. Kemudian dapat terjadi Icterus neonatorum. Etiologinya, yang pertama, produksi yang berlebihan seperti misalnya pada pemecahan darah hemolisis yang berlebihan pada inkompatibilitas atau ketidaksesuaian darah bayi dengan ibunya. Yang kedua, adanya gangguan proses uptake dan konjugasi akibat dari gangguan fungsi liver. Yang ketiga, adanya gangguan transportasi karena kurangnya albumin yang mengikat bilirubin. Yang keempat, gangguan ekskresi yang terjadi akibat sumbatan dalam liver terjadi karena infeksi atau kerusakan sel liver. Faktor resiko yang pertama, faktor resiko maternal, yaitu ras atau kelompok etnis tertentu, Asia, Native American, Yunani, kemudian ada komplikasi kehamilan seperti diabetes mellitus, ini kompatibilitas ABO dan RH, penggunaan infus oksitosin dalam larutan hipotonik dan ASI. Yang kedua adalah faktor perinatal, ini trauma lahir atau sefal hematom, ekimosis, dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan protozoa. Faktor yang ketiga adalah faktor neonatus, keadaan seperti prematuritas, faktor genetik, polisitemia, obat seperti streptomycin, chloramphenicol, benzil alkohol, sulfisoxazol, rendahnya asupan ASI, hipoglikemi, dan hipoalbuminemia. Batasan Icterus neonatorum ada tiga. Yang pertama adalah Icterus fisiologis, yang kedua Icterus patologis, yang ketiga adalah hiperbilirubinemia. Icterus fisiologis, cirinya yang pertama adalah Icterus timbul pada hari kedua sampai keempat. Yang kedua, bilirubin serum meningkat dengan kecepatan kurang dari 5 mg per desiliter per 24 jam. Yang ketiga, kadar bilirubin serum kurang dari 12 mg per desiliter pada bayi aterem dan kurang dari 14 mg per desiliter pada bayi preterem. Yang keempat, ini dapat menghilang dengan sendirinya. Yang kelima, tidak perlu penanganan khusus. Kemudian patologis, Icterus patologis. Yang pertama, Icterus timbul dalam 24 jam pertama kehidupan. Yang kedua, bilirubin serum meningkat dengan kecepatan lebih besar dari 5 mg per desiliter per 24 jam. Yang ketiga, kadar bilirubin serum lebih besar dari 12 mg per desiliter pada bayi aterem dan lebih besar dari 14 mg per desiliter pada bayi preterem. Yang keempat, Icterus persisten sampai melewati minggu pertama kehidupan, prolong jaundice, atau bilirubin direct lebih besar dari 1 mg per desiliter. Kemudian hiperbilirubinemia, ini lebih dikenal dengan istilah Kern Icterus atau ensefalopati bilirubin karena bilirubin yang tidak terkonjugasi sampai pada otak. Dalam hal ini, kadar bilirubin dalam darah lebih dari 13 mg per desiliter. Jenis Icterus, ada Icterus yang timbul pada 24 jam pertama, ada Icterus yang timbul 24 jam sampai 72 jam sesudah lahir, ada juga Icterus yang timbul sesudah
72 jam pertama sampai akhir minggu pertama. Yang ketiga, ikterus yang timbul pada akhir minggu pertama dan selanjutnya. Penata laksanaannya, yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi, kemudian melakukan penilaian klinis. Yang kedua, menegakkan diagnosa dan mencari diagnosa banding. Yang ketiga, harus menangani sesuai dengan kewenangan. Berikut adalah derajat ikterus. Derajat 1, ikterus meliputi kepala dan leher. Ini nilai kadar bilirubinnya ada 5 mg per desiliter. Kemudian ada derajat 2, ini ikterusnya sampai pada pusat. Kadar bilirubinnya mencapai 9 mg per desiliter. Kemudian ada derajat 3, ikterus sampai pada lutut. Kadar bilirubinnya 11,2 mg per desiliter. Ada derajat 4, ikterusnya mencapai lengan dan tungkai. Nilai kadar bilirubin dalam darahnya 12,4 mg per desiliter. Kemudian derajat 5, ini ikterusnya sampai ke telapak tangan dan telapak kaki. Kadar bilirubin dalam darah mencapai 16 mg per desiliter. Diagnosa banding hari pertama, adanya penyakit hemolitik atau bilirubin indirect, inkompatibilitas darah RH ABO, sterositosis, adanya anemia hemolitik non-sterositosis, ikterus obstruktif, hepatitis neonatal. Kemudian diagnosa banding hari kedua sampai kelima, yaitu kuning pada bayi prematur, kuning fisiologik, sepsis, darah ekstravaskuler, polisitemia sterositosis kongenital. Diagnosa banding hari kelima sampai ke-10 meliputi adanya sepsis, kuning karena ASI, defisiensi G6PD, hipotiroidisme, galaktosemia, dan obat-obatan. Sedangkan diagnosa banding hari ke-10 adalah adanya atresia biliaris lebih, hepatitis neonatal, kista koledopus, adanya sepsis atau trauma infeksi saluran kemih, dan stenosis pilorik. Pencegahannya dapat dilakukan inisiasi penyusui dini, kemudian memberi cukup ASI pada bayi, meminimalisir faktor risiko, dan sering berjemur. Demikian pembahasan materi tentang ikterus neonatorum, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.